yang telah bersedia menjadi peserta seminar asik psikologi. Dan tak lupa juga yang saya katakan teman-teman panitia dari Universitas Islam Negeri Profesor Haidar Purwokerto jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah menyelenggarakan acara seminar di Satu Baru. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dengan acara seminar asik psikologi sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Allahumma amin. Dalam kehidupan yang serba cepat seperti sekarang ini, menghadapi stres dan gangguan emosi menjadi hal yang tak terhindarkan. Namun, seringkali kita merasa kebingungan dalam menangani masalah tersebut. Oleh karena itu, kami dari Universitas Islam Negeri Profesor Haidar Purwokerto mengadakan acara seminar asik psikologi dengan tema merasa stres atau emosi terganggu tapi bingung gimana cara penanganannya. Selanjutnya, saya Luhluil Hasan sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, penyerahan sertifikat. Dan yang terakhir, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
kepada Muhammad Bahrul Amin Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua. Ini yang semangat ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Bahrul. Saya ketua panitia pada acara sharing asik psikologi Mas 1 Mas. Berdiri saya di sini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada khususnya untuk Bapak Kepala Sekolah Bapak di Katroni MPD selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya, terus tempat dan sarana Bapak yang menjadikan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik kelas 13 yang telah berkenan hadir di dalam acara ini. Tak lupa ucapan selamat, ucapan terima kasih saya aturkan kepada Ibu Lina Dwi Kuryanti MPD yang akan memberikan ilmu, wawasan dan pengalamannya kepada kita semua. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun, dan semoga apa yang akan nanti disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik secara praktis dan secara non praktis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin sekalian yang kami hormati, sampailah kita pada acara inti seminar sharing asik psikologi dalam tema merasa stres atau emosi tegang tapi bingung gimana cara menangani, yang akan disampaikan oleh Ibu Nina Dwi Purwati MPD dan dipandu oleh Doni Dermawan selaku moderator dalam psikologi. Sebelumnya kami akan membacakan CV moderator seminar ini. Biodata, nama Doni Hermawan, tempat tanggal lahir Bekasi 18 Oktober 2000, alamat Jawa Barat Bekasi, telepon 082134105159, agama Islam, hobi berbuat-buat, motivasi saya adalah apa yang saya pikirkan, visi-misi hidup bergerak, bertumbuh, berpikir. Pendidikan formal TK Ulul Albab, SDN Mandari 3 Cibitung, SMP ID Darul Rahman Depok, SMA ID Darul Rahman Depok, dan Universitas Islam Negeri Profesor K. Haji Syaifudin Zuhri Purwokerto dalam proses. Pengalaman organisasi Ketua Pelajar IP 3DR 2018-2019, Ketua IDAN Ikatan Keluarga Alumni Darul Rahman Cabang Purwokerto 2021-2022. Demikian serangkaian acara sharing asik psikologi dengan tema merasa stres atau emosi tegang tapi bingung gimana cara penanganannya. Semoga bermanfaat bagi seluruh hadirin semuanya. Selanjutnya acara seminar akan saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Kepada Dodi Hermawan dimohon untuk menempatkan diri dan memandu seminar ini. Terima kasih, dan saya Luil Hasanah selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada kata yang kurang berkenan di para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Dodi Hermawan, tadi sudah disebutkan oleh MC ya. Masih semangat ya? Masih semangat ya? Masih semangat kan nih? Masih semangat gak? Masih. Sebelum saya sebagai moderator memulai ya, sebelum saya memulai diskusi sharing ya, saya punya jago berdiri dulu. Semangat kan? Semangat. Kalau misalkan saya, dia panggilnya Mas ya, Mas Don. Oke, Mas Don. Terserah mau Mas Don, mau Bang Don, terserah. Ya. Boleh nggak apa-apa Om. Banyak kok yang manggil Om saya. Jadi bangga. Oke, langsung jargon ya. Kalau misalkan saya bilang sharing asik psikologi, kalian kuat mental, kuat jiwa, kuat hati. Oke? Sekali lagi. Kalau misalkan saya bilang sharing asik psikologi, kuat mental, kuat jiwa, kuat hati. Mulai ya, mulai. Sharing asik psikologi, kuat mental, kuat jiwa, kuat hati. Sekali lagi. Sharing asik psikologi, kuat mental, kuat jiwa, kuat hati. Nggak usah tegang-tegang ya. Selanjutnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Nama Lina Dwi Puryanti MPD. Tempat tanggal lahir Banjarnegara 2 Januari 1998. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Karangklesem 005 atau 011, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kontak telepon 0858 798 6626. Email lina.dwi.puryanti@gmail.com. Facebook Lina Dwi Puryanti, Instagram @lina.dwi.puryanti. Moto hidup, urip iku urup, hidup haruslah nyala memberi manfaat untuk sesama. Lifelong learning, belajarlah selagi diberi kesempatan untuk belajar. Salah dalam belajar itu wajar. Yang tidak wajar adalah kesalahan yang tidak dijadikan pembelajaran. Pengalaman organisasi, Sekretaris Urut Project Indonesia tahun 2023, Staf PSDM KMM FIP UNY 2021, Staf Riset and Development Kelurahan UNY 2020-2021, Ketua Organisasi Sosial Urut Project 2018, Divisi Penyuluhan Pemuda Anti Narkoba BMS 2017-2018, Sekretaris Komunitas Jurnalistik 2017-2018, Sekretaris Sinergitas Dakwah 2017, Sekretaris OSIS SMKN 1 Wanayasa 2013-2014, Ketua Panduan Suara SMKN 1 Wanayasa 2013-2015. Pengalaman lain, dosen luar biasa UIN Sayyidud Purwokerto 2023 sampai dengan sekarang. Instruktur dan trainer of Academy Leader 2021 sampai dengan sekarang. Konselor di P4K IAIN Purwokerto 2019 sampai 2020. Asisten P4K IAIN Purwokerto 2019. Konselor muda di LKKI 2015-2017. Certified Basic Psychotherapy dari IBH 2017. Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta UNY S2 2020-2023. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto S1 2015-2019. SMK Negeri 1 Wanayasa 2012-2015. Prestasi
wisudawan S2 dengan predikat Kumau 2023. Wisudawan terbaik Prodi BK dan Fakultas Dakwah 2019. Juara 2 lomba pidato Jambore Karang Taruna 2018. Juara 1 mahasiswa berprestasi non akademik Fakultas Dakwah UAH 2017. Top 7 mahasiswa terinspiratif nasional Gembira Bubble 2018. Finalis lomba debat gembira di Medan Sumut 2017. Finalis kakak BKU Duta Wisata Banyumas 2017. Juara 2 lomba debat gembira YIN Purwokerto 2016. Juara 3 lomba kisah inspiratif gembira YIN Purwokerto 2016. Juara harapan 1 lomba baca puisi Kabupaten 2014. Karya e-book Time Management tahun 2023. Detailkan ekonomi dalam konsep Islam, reduksi perilaku destruktif pada siswa tahun 2022. Karena materinya sudah di sini ya. Dipersilakan. Ibu manggilnya aku Mbak atau Ibu atau apa? Boleh. Ibu boleh. Kok ini gantian ada orang lagi mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang sangat menarik ya. Ada sebuah quotes yang saya kutip dari Akademi bilang kemarin hari apa? Satu quotes yang sangat menarik berhubungan dengan tema dari kita ini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sifatmu sendiri. L.A. Carton, Rosen Carton. Kenapa? Pernah gak sih adik-adik itu ketika misalnya marah ya, di kelas lagi ngobrol sama temennya jadiin atau apa gitu ya, dan marah, orangnya itu meledak-ledak, terus nyesel, pernah nggak? Sering.
Tadi kok banyak banget ya jadi bingung sebenarnya Ibu Lina itu siapa sih gitu ya. Saya ini adalah seorang ibu dan sudah punya anak adik-adik. Anak saya satu, semuanya udah 4 tahun. Kebetulan sudah hampir 3 wisuda, saya nikah dulu gitu. Saya nikah, kemudian hamil, lanjut lagi. Langsung lanjut lagi S2. Jadi S2 itu sedang ngomong bayi gitu ya. Saya seorang ibu, kemudian saya alhamdulillah sudah lulus sebagai Master of Education. Saya lulusan dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNY. Dengan beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian saat ini saya bersama dengan partner membangun sebuah lembaga namanya Akademi Leader Indonesia, sebuah lembaga pelatihan soft skill untuk meningkatkan soft skill anak muda. Ini Akademi Leader Indonesia dari Kokonya di Instagram. Dan bukan yang lain, saya sebagai pengajar, sebagai dosen di Unisaizu Purwokerto. Oke, ini singkat dari saya, singkat pada dan jelas semoga ya. Nah, ada satu pertanyaan yang perlu adik-adik jawab sebelum kita mulai sharing, yaitu apa harapan kamu setelah ikut acara ini? Mulai dari sini. Kira-kira apa? Sampaikan yuk. Bisa lebih mengontrol emosi yang benar mau speak up. Apa saja? Yes. Harapannya apa? Apa nih? Apa saja? Bisa menjadi pribadi yang baik, oke. Ya enggak sih? Berdiri aja Mbak. Berdiri boleh. Apa saja? Bisa mengontrol emosi yang belakang. Yang paling pojok barangkali nih. Panitia. Panitia mau jalan. Sekalian belajar ya. Ya, gimana? Mau jawab? Kita kasih kesempatan kepada adik kita dulu. Gimana? Apa? Bisa mengerti diri sendiri, oke. Bisa lanjut lagi ke kehidupan sendiri. Berdiri dong Mas, biar ya teman-teman lain itu orang juga bawa. Harapan saya setelah ikut acara ini mungkin bisa meregang emosi ya untuk teman-teman saya yang reset. Oke, namanya siapa Pak? Muhammad Marianto. Satu first impression ya, satu kesan saya bertemu dengan Mas itu, Mas Fahri, dia punya potensi besar untuk bisa menjadi orang yang besar. Kenapa? Tangan dong semuanya. Dia cukup menarik perhatian ibu ya. Karena apa? Kan semuanya udah keluar. Jadi asal terus ya Mas, asal terus sibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif organisasi, event-event dan lain sebagainya. Karena udah punya modal gitu ya. Bukan berarti yang lain, saya nggak punya modal dong, punya dong. Tapi dia udah kelihatan. Jadi tinggal kalau kalian mungkin harus butuh effort yang lebih gitu ya untuk bisa mengeluarkan sebuah karisma. Semuanya manis ya. Harapannya apa? Berdiri dong Mas, berdiri. Biasanya kalau udah berdiri itu pede. Iya berdiri nggak apa-apa. Harapan saya setelah mengikuti acara ini bisa lebih memahami emosi-emosi teman saya
lus dada, apa namanya, naikin apa sih? Gitu tuh, takut ditanya kayaknya. Oh gitu, itu bagian dari meredam emosi barangkali ya. Gitu ya. Oke, kita sempurna atau benar semua? Kenapa ibu tanya itu? Penting ya, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu hasilnya itu tergantung dari niat. Ingat malu niat. Makanya ketika kita melakukan segala sesuatu itu niatnya yang baik. Kalau belum ada niat, dikasih niat. Kalau niatnya masih setengah-setengah, ya dimantepin gitu ya. Niat-niat yang lurus, yang bermanfaat, siapa itu dari kalian. Jadi kalian gak sia-sia duduk di sini, ngadu sama kakak-kakak panitia gitu ya. Pun ketika kegiatan yang lain. Jadi niatkan sesuatu dengan niat yang luas, dengan yang niat-niat yang lebih baik. Ada pengalaman yang menarik dulu ketika Kak Lina SMK. Jadi Kak Lina itu dulu tuh sangat pendiam gitu ya. Buat mau ngomong ketika ditanya di sama bu guru aja, mau tanya aja ragu-ragu gitu, takut gitu ya. Takut pertanyaannya aneh, jawabannya gak sesuai, takut dibully sama teman-teman karena mungkin pertanyaan jawabannya aneh. Sering gak rasa kayak gitu? Tapi ternyata kayak gitu tuh harus diasah teman-teman. Keberanian untuk bisa speak up gitu ya, untuk bisa ngomong di depan teman-temannya itu harus dilatih gitu ya. Dulu itu Marina itu pokoknya di kelas itu yang paling nggak kelihatan, jadi ada dan tidaknya ibu itu kayak ya biasa aja gitu ya. Tapi di SMK Marina itu punya niat, nah ini niat sekolah gitu ya, niat ingin berubah, ingin menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa mengembangkan dirinya menjadi orang yang lebih positif. Akhirnya setiap momen, setiap kegiatan gitu ya, ibu selalu memanfaatkan, dan itu ibu teruskan ketika di perkuliahan gitu ya. Semuanya sekali, ibu Lina itu sering ikutin lomba gitu ya, kita ada sebuah peluang gitu ya. Ketika di dalam kelas, ibu itu selalu menargetkan minimal 1 kali angkat tangan. Itu bagian dari mengembangkan diri gitu ya. Semua ada rasa takut gitu kan, kalau dikasih diri sebenarnya stres ya, angkat tangan harus berani itu ya, gitu kan? Ya, iya. Tapi kalau kalian itu melawan itu, ya berani untuk tahan, gitu ya, sampai kemudian kalian terbiasa, maka perasaan deg-degan itu lama-lama itu akan biasa aja. Tapi kalau kalian udah merasa cemas, stres sendiri mau angkat tangan, kemudian akhirnya tidak mengangkat tangan, kalian rugi sendiri. Kalian itu tidak punya pengalaman-pengalaman yang pada akhirnya nanti akan membiasakan kalian. Itu. Jadi ketika kalian masih diberikan waktu untuk belajar, maka belajarlah. Kesalahan dalam belajar itu wajar. Angkat tangan, pertanyaannya aneh, enggak apa-apa, wajar karena kalian itu sudah belajar. Salah itu wajar. Yang tidak wajar adalah kesalahan yang tidak dijadikan pelajaran. Kalau pertanyaan kemarin aneh kan harus dievaluasi, itu adalah pembelajaran. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana kita itu meredam stres kita terhadap apa yang kita rasakan. Jadi belajar dari sebuah kesalahan. Oke, kita lanjut. Ini baru pembukaan ya. Karena untuk berubah menjadi orang yang positif, orang yang punya power gitu ya, orang yang memiliki karismatik, orang yang memiliki inner beauty. Kalau perempuan itu gimana? Punya karisma nggak? Kalau perempuan itu namanya inner beauty. Nah, jadi orang itu, cewek itu nggak harus cantik secara cantik, itu relatif ya. Nah, itu relatif. Tapi inner beauty itu bisa dikeluarkan oleh siapapun. Jadi orang yang mungkin penampilannya biasa-biasa aja nih, tapi kok temennya banyak ya, tapi kok positive vibes banget ya. Nah, dia punya inner beauty. Dan itu bisa dilatih dengan apa? Dengan kita menyibukkan diri kita agar kita itu selalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang positif, mengembangkan diri kita. Gitu. Dan bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita? Tandanya kita harus bergerak positif maju ke depan. Boleh berdiri? Boleh berdiri? Kita akan simulasi gitu ya. Jadi kalau mau menjadi seorang good people atau orang yang lebih baik dari sebelumnya dan satu tingkat yang lebih baik dari orang pada umumnya, maka kita harus selalu bergerak positif. Ikuti tangan ibu, gerakan ibu, bergerak
sukses gitu ya. Jangan lupakan orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang ada di bangku SMA ini gitu ya, keluarga kita dan orang-orang tercinta kita. Maka tangan kiri coba diputar ke belakang. Nah, jadi tetap harus ingat gitu ya, dulu saya berjuang dengan teman-teman saya gitu ya. Oke, biar lebih asik, mari kita pakai musik. Bisa jelasin nggak musik? Oke, selebihnya ikuti gerakan ibu ya. Lakukan musik 1, 2, 3. Musik. Harus terus bergerak. Ada masalah, ada jangan lari dari kenyataan ya, tapi hadapi kenyataan. Kemudian tangan kirinya kita tetap harus mengingat orang-orang yang pernah berjuang bersama kita. Nah, sekarang kita gabungkan dua-duanya. Sekarang kita ganti gerakan. Gerakannya adalah kayak orang main DJ. Kemudian tangan kirinya di depan. Tangan kanan ke bawah ya, tangan kirinya ke bawah. Panas dong. Sekarang ganti. Ini bukan nomor 2 ya, fish. Terus ini apa? Tembak. Kemudian ganti ya. Oh, gitu. Pelan-pelan boleh. Oke, sekarang ikuti gerakan ini. Ganti. Jadi ini sama jadi jempol. Diganti. Ganti. Gantian, kalau ini. Asik ini tuh. Pindah main ini lagi Pak. Oke, kembali. Itu adalah
gagal, kurang percaya diri, apalagi overthinking lagi. Ini kayaknya sering banget ya overthinking ya, sering dijumpai agak apalagi para cewek-cewek gitu ya, yang ketawa sering oke, overthinking, apalagi orang-orang yang perfeksionis. Dia kan perfeksionis jadi ya, karena dia itu orang yang selalu pengen hidupnya itu sempurna sesuai dengan apa yang direncanakan. Ketika tidak terjadi sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dia stresnya itu bisa berkali-kali lipat dan yang dirasakan daripada orang yang bukan perfeksionis. Ciri-cirinya apa orang yang perfeksionis? Biasanya dia itu sangat sistematis. Hari ini mau makan aja nih, hari ini mau ketemu sama siapa aja, mau bahas tentang apa, ditulis gitu ya, biar gimana. Terus kalau misalnya ada satu yang tidak terlaksana, maka dia stres. Nah, kalau kerjain tugas, wah saya mau ngerjainnya tuh yang beda sama teman-teman. Harusnya ada pembaruan, harus ada baruan, harus yang bagus, maunya yang sama satu pokoknya paling bagus. Saya perfeksionis kayak akhirnya gimana? Entah ketika dia tuh merasa gagal, ya. Sebuah masalah ya. Nah, kalau ada masalah itu hal positif atau negatif? Negatif. Ada yang dia positif? Ada nggak? Tidak ada. Ini kita lihat aja. Masalah itu bisa jadi hal yang negatif ketika dibiarkan. Ketika dia dibiarkan, maka bisa jadi nanti akan menjadi bola salju masalah. Bola salju ya, ibarat bola salju. Ketika masalah itu dibiarkan, kesalahan dari masalah itu tidak diselesaikan, maka ibarat itu bola salju, kemudian nggak diselesaikan, kita ada masalah lagi, kita sebelum lagi tuh bola salju kita besar, dan suatu saat itu akan menjadi bola salju yang besar yang akan menimpa wah, itu kayak menjadi bom waktu gitu ya. Makanya kalau ada masalah selesaikan, selesai. Kalau ada masalah selesai. Ada masalah dengan teman, jangan kemudian menghindar, namanya diblokir, WA-nya diblokir, IG-nya diblokir, bisa ya? Bisa terjadi, bisa. Biar kita itu tidak stres berkepanjangan, kemudian jadi bom waktu, maka harus diselesaikan. Biar apa? Biar stres itu tidak menjadi negatif. Tapi masalah, ya, masalah yang pada akhirnya jika kita tertekan, jadi stres gitu ya, bisa jadi positif. Kok bisa positif? Kita nggak ada jawabannya. Bisa, karena itu. Karena ketika masalah itu diselesaikan untuk menambah kemampuan. Nah, jadi ketika kalian punya masalah, terus kalian bisa menyelesaikan masalah itu, nambah satu poin, kemampuan problem solving. Jadi nambah kemampuan ketika kalian bisa menyelesaikan masalah. Tapi ada nggak orang yang kemudian itu lari dari masalah, yang tiba-tiba terjun bebas gitu? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Belum paham lagi konsep bahwa masalah itu harus diselesaikan, bukan kemudian menghilang dari peradaban gitu. Apalagi lari dari masalah yang tidak diinginkan gitu ya. Banyak kasus-kasus kenakalan gitu ya, teman dan sebagainya itu karena mereka stres, tapi mereka nggak mau menghadapi itu, akhirnya lari dari masalah itu dan lari pada hal-hal yang tidak diinginkan, narkoba, bebas dan sebagainya. Itu karena dia tidak mau menyelesaikan masalah. Maka supaya kita bisa lebih sehat mentalnya, supaya kita bisa emosinya itu tidak mengganggu terus gitu ya, itu selesaikan masalah. Sederhananya seperti itu. Tapi nanti Ibu akan sharing beberapa tips ya dari beberapa teori psikologi terkait bagaimana cara mengelola emosi ya, tidak itu nanti. Jadi ternyata masalah ini bisa menjadi positif atau negatif tergantung dari kita. Apakah kita memilih untuk menyelesaikan atau kita akan kabur gitu ya? Kita akan menghilang, menghindar. Jadi tergantung bagaimana kalian menyelesaikan. Nah, kemudian kenapa sih kita menjadi problem? Bisa jadi karena gap
Kemudian tidak menerima adanya fakta di sisi orang percaya, atau misalnya faktanya apa? Kita pengen sesuatu, gitu ya, kita mengharapkan sesuatu, tetapi ternyata tidak, gitu ya, tidak terjadi apa yang kita inginkan. Gimana? Kemudian egosentris, ego yang terlalu besar dari diri dalam diri kita, dan juga miskomunikasi. Nah ini biasanya sering terjadi di kelas juga bisa. Di kelas harusnya tugasnya tuh ngumpul hari ini jam 12, tapi miskomunikasi, ada yang taunya yang penting hari ini jam 4, ya. Itu kan bikin stres juga ya. Ini berbeda-beda. Ini contoh. Nah ini ada tanda-tanda terkena tekanan atau stres berlebih sehingga membuat kita akhirnya ya terganggu gitu ya dengan stres itu. Secara fisik nih, secara fisik ternyata pikiran itu mengganggu ya. Keluhan, gejala tanpa penyakit atau psikosomatis, gangguan kulit, pencernaan, pusing atau migrain. Jadi setiap orang atau setiap individu pada dasarnya tubuh kita itu punya yang namanya alarm. Ya, alarm. Jadi kalau kita lagi stres, lagi terkena tekanan atau pikir banyak pikiran, maka tubuh itu akan merespon. Nah, ini adalah PR buat kita semua sebagai seorang individu yang unik gitu ya, karena setiap orang itu beda-beda alamnya. Contoh, ada orang yang ketika dia stres, dia tuh kulitnya tuh gatal-gatal. Jadi kalau misalnya, wah kulitnya gatal-gatal nih, udah mulai, berarti ini tandanya alarm. Supaya apa? Dia tidak semakin gitu ya, dia sudah paham bahwa saya memang sedang stres. Terus ada lagi orang yang ketika dia stres itu ditandai dengan migrain, dengan pusing banget, Kalau itu kayak gitu, pusing banget, bener pusing banget. Itu berarti beban atau tekanannya dia itu memang sudah berlebihan dan harus segera diselesaikan. Ada juga yang mengalami gangguan pencernaan, diare. Makanya baik-baik aja, pola hidupnya sehat, bagus, diare. Nah, barangkali dipikirin juga, gitu ya. Pencernaan itu ya termasuk sakit perut, gitu ya, asam lambungnya naik, gitu ya. Padahal kamu udah rutin. Nah, bisa jadi karena pikiran. Kita aja yang kadang-kadang tuh belum sadar alarm tubuh kita itu seperti apa. Jadi PR buat adik-adik semuanya, kira-kira alarm tubuh kita ketika stres itu apa ya? Seperti apa ya? Gitu. Kemudian kalau berdasarkan kognitifnya itu kalau orang yang terkena tekanan atau stres berlebih itu dia menjadi tidak mau berpikir, linglung dan sebagainya. Logiknya lama gitu ya, mikirnya jadinya lambat gitu ya. Bahkan sampai mau berpikir. Berarti mungkin dia sedang ada pikiran. Ditanya nggak mau ngomong gitu. Berarti dia lagi ada pikiran gitu ya, gak jelas gitu ya. Disuruh berpikir kira-kira ini nanti gimana ya program ini. Tapi dia bingung sendiri gitu ya, lagi nggak bisa diajak mikir nih, dia lagi ada pikiran gitu. Ya. Kemudian, nah, cara emosi, marah, dikit-dikit marah, itu sensi banget ya, kayak bohong bayi gitu ya, sensi banget. Marah-marah, mudah kesal, sensitif, tiba-tiba ingin menangis, murung, menarik diri dari lingkungan, menarik diri dari teman-temannya. Ada emosi meledak-ledak. Senggol dikit, dikit-dikit teriak-teriak, gitu ya. Kayak nggak ada tenang-tenangnya gitu emosi. Yang mengganggu, ya, emosi itu tidak hanya mengganggu diri kalian aja, ya. Perasaan menyesal, itu kan mengganggu juga pada akhirnya. Nyesel ya, kenapa ya tadi lu teriak-teriak kayak gitu? Aduh, kenapa sih tadi aku ngomong kayak gitu ke si A? Aduh, kenapa sih tadi aku kayak gini ya? Jadi malu sendiri. Nah, itu apa? Semakin menambah tekanan atau stres kita. Gitu. Ada gunanya gitu, marah kesal sendiri gitu. Tapi ini menjadi efek ya, tanda-tanda ketika ada orang yang marah kita gitu ya, kesal kita, langsung aja ada pertanyaan, dia sedang apa sih? Gitu. Pernah nggak? Ada orang yang sikapnya ketika itu nyebelin banget gitu ya, marah kesal, omongannya tuh nyebelin banget gitu ya. Tapi dia ada masalah, dia ada masalah apa sih? Jadi ketika kita itu sadar bahwa kita orang yang sering marah, kesal,
ibu-ibu nih biasanya ya, ibu-ibu juga ibu-ibu ya, yang kadang-kadang gitu ya, oknum ibu-ibu ya kadang-kadang yang dia itu ya marah gitu ya, di jalan atau di pasar atau di mana gitu ya, kalian menemukan bahasanya mungkin nggak enak banget nih didengar. Nah, orang tua kita, nah, ini kita sedang ada ini kita pun ya pada akhirnya lebih berdoa di sekitar gitu ya. Itu kemudian, nah perilaku, jadi perilaku bersifat defensif, memukul, merusak barang. Ya kalau udah segede ini nggak merusak barang enggak ya, itu ini barangkali bisa di anak-anak gitu ya. Tapi ya tentu ada besar, tapi ada stres, dia berusaha memecahkan sesuatu gitu ya, merusak barang. Ini jadi tekanannya udah tinggi banget ya. Jadi tanda-tanda. Dan mereka buat adik-adik ini biar nanti pulang itu kok mikir gitu ya. Ini nomor 6. Karena ini biasanya nih, kenapa sih ada seorang anak remaja yang dia itu sering banget sakit. Nah, barangkali ini karena dia itu nggak tahu alarm tubuh kita, akhirnya dia nggak bisa mengontrol pikiran dan perilaku kita yang pada akhirnya tambah stres, dan akhirnya secara fisik itu semakin melemah, akhirnya menjadi sebuah penyakit gitu. Jadi ini menjadi PR buat adik-adik, nanti mulai pikir ya, kita kira-kira alarm tubuh kita itu apa, biar kita bisa mengontrol. Kita lanjut. Nah, kita ke identifikasi sebuah problem. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah, itu harus diselesaikan. Jangan menghindar, ya. Dan bagaimana kita menyelesaikan? Salah satu caranya adalah kita harus mengetahui akar dari permasalahan. Contoh gejalanya, nilai ya. Kalau di sekolah berarti nilainya rendah. Kenapa ya nilainya kok rendah? Semakin turun, gitu ya. Misalnya, oh ternyata akarnya adalah prokrastinasi. Tahu prokrastinasi? Malas. Bahasa kasar, malas. Prokrastinasi itu suka menunda-nunda pekerjaan. Sekolah gitu ya, tugas dan sebagainya. Nah, barangkali nilainya itu rendah karena akarnya itu ya dia itu emang malas. Dan malas ini bisa ditelusuri lagi lebih lanjut. Yang pertama, apakah dia itu malasnya itu karena dia itu adalah seorang perfeksionis? Misalnya dia, kalau orang perfeksionis, saya tuh pengen tugas itu yang paling benar, yang paling bagus. Dan saya tuh udah punya gambaran nih kakak, nanti saya tugasnya mau ini. Tapi belum kumpul datanya, ya kan nanti dulu, belum lagi kumpul datanya, kan dia bagus kumpul lagi kan. Itu penundaan yang termasuk prokrastinasi. Malas yang kedua, contohnya adalah emang malas gitu ya, nggak mau ngerjain, mau main aja, mau main PS, mau nongkrong sama teman-temannya dan sebagainya, itu malas. Kemudian ada gejala tidak mau bersosialisasi. Ada dalam sebuah instansi, kelompok gitu ya, pasti ada beberapa orang yang dia itu selalu ingin menarik diri dari sosial. Gak mau ikut, misalnya ada lomba-lomba, biasanya kalau habis ujian ya kan ada waktu buat lomba-lomba ya, nah kalau ada orang yang nggak mau terlibat sama sekali, itu kan artinya kan dia menarik diri dari lingkungannya, tidak mau bersosialisasi. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dengan dia? Salah satu ini ya, dugaan gitu ya, barangkali karena ada sebuah pengalaman traumatik ini gitu ya. Kemudian ada yang tidak lulus ujian, gitu ya. Barangkali karena ada masalah gitu, akar. Dan untuk sampai ke akar ini memang susah gitu ya, membutuhkan effort yang besar gitu ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ini ada teknik 5Y. Tadi kan kayak ini tadi sebenarnya tuh ditarik ya dari ini, misalnya gejalanya ini
berpikir untuk ini gimana ya solusinya biar tidak ada orang yang kepleset lagi, gitu. Bukan kemudian ya kan aku hati-hati, gitu. Tapi pasti ada orang yang kemudian berpikir kenapa ya kok dia bisa kepleset dan gimana ya biar nggak ada orang yang kepleset lagi, gitu. Nah, kembali ke sini. Tadi gejalanya adalah kepleset, kemudian kenapa? Ternyata lantainya licin. Apa yang harus dilakukan? Dikasih kaca biar orang lain nggak kepleset lagi, gitu. Nah, kenapa lantainya licin? Ternyata ada air, terus dilapel, ya harus dilapel. Ini kan menyelesaikan masalah per ini ya, kepleset, oh lantainya licin, oh berarti solusinya adalah dikasih tandir gitu ya. Tapi kan masih ada airnya gitu ya, tapi kan masih licin gitu ya, maka licin itu karena ada air, maka harus dilapel. Kemudian ternyata kenapa ada air? Ternyata atapnya bocor ya, karena ada bocor maka harus diperbaiki nih. Kenapa ada atap bocor? Ternyata ada kelapa yang dibuang kemudian masuk ke atas dan mengakibatkan atapnya itu bocor. Kemudian akarnya berarti oh ternyata ada pohon kelapa di sebelah bangunan ini. Akarnya di sini, di pohon kelapa. Ternyata orang kepleset itu karena ada pohon kelapa yang ada di sebelah ruangan ini, yang kelapanya itu jatuh, kemudian mengakibatkan bocor. Ketika hujan, air masuk ke dalam, sehingga bocor, jadi ada air, ya, air kemudian jadinya licin. Akhirnya padahal sederhana ya, ini masalah yang sederhana ya kan? Tapi ternyata untuk bisa mencapai akar, kita itu harus terus berpikir, bertanya-tanya, apalagi masalah hidup tuh. Betul nggak? Harus selalu why? Apa ya kok bisa begini ya? Kenapa sampai akhirnya menemukan sebuah akar yang kemudian saya dijadikan pedoman untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran ya. Biar masalah itu tidak terulang lagi. Biar kita apa? Biar kita tidak jatuh di lubangnya. Clear ya? Kalau masalah selesaikan cari masalah. Bukan fokus pada masalahnya, tapi fokus pada solusi. Nah ini dia, ini adalah inti dari sebuah inti gitu ya. Ini akan mencarikan sebuah tips praktis ya, tips praktis bagaimana mengelola emosi. Baik ketika kalian sedang ada masalah atau tidak. Karena sebenarnya hidup itu kita itu ibaratnya kita itu jalan dari masalah itu selesai, dan bermasalah lagi, selesai lagi, dan bermasalah lagi, dan itu berulang-ulang. Jadi kalau kalian ditanya, kamu sedang ada masalah apa? Saya nggak ada masalah apa-apa kok. Itu adalah masalah terbesar. Karena berarti dia tidak bisa memahami dirinya apa masalah yang sedang terjadi. Idealnya berarti orang hidup itu punya masalah, tapi tergantung bagaimana mengelola masalah yang sedang dia hadapi. Jadi kalau yang sekarang nih adik-adik masih merasa saya nggak punya masalah, coba mendalami diri sendiri lebih dalam, pahami diri sendiri apa masalah yang sedang terjadi. Ada sebuah tiga aja dari ibu, tapi kalau ini dipraktekkan itu udah luar biasa. Kalian bisa lebih mengelola emosi kalian dengan baik ketika sedang terjadi masalah ataupun kalian sedang menghadapinya, atau mungkin kalian sedang tidak ada masalah sama sekali gitu ya, lagi break sebentar gitu ya. Yang pertama, nah ini dari teori, ada namanya teori mindfulness terapi kesadaran. Jadi kalau kalian itu sedang tidak ada masalah yang begitu berarti, kalian bisa melakukan terapi ini untuk bisa kalian itu lebih sadar dengan apa yang kalian lakukan. Namanya terapi kesadaran. Simpelnya kayak gini, adik-adik.
secara jasmani aja, secara fisik, tapi kita hadir secara pikiran kita dan juga hati kita. Jadi hari ini sudah belajar dengan ibu siapa di depan yang belajar tentang itu mindfulness. Dan saya di sebelah saya itu ada teman saya namanya Dewi. Dan sekarang saya siap karena saya itu sudah memegang pulpen dan buku, mencatat hal yang perlu dicatat. Itu sadar. Jadi kalau orang yang menerapkan ini maka dia punya kesadaran yang tinggi. Sehingga orang yang punya kesadaran tinggi ketika dia sedang masalah, dia akan lebih mudah untuk mengurai. Gitu. Untuk mengurai apa? Benang-benang yang ruwet gitu ya. Ini udah masalah, kenapa ya saya bisa tadi itu? Karena ternyata tadi itu saya ini. Itu lebih gampang gitu. Orang yang punya kesadaran yang lebih tinggi maka dia akan lebih mudah untuk bisa mengurai masalah, mencari akar permasalahan dan mengikuti dengan solusi. Ini nggak gerusak-gerusu gitu. Ada masalah langsung melacak saja. Itu nggak mindful gitu ya. Kalau ada masalah di kelas ada tiket nggak di kelas? Ada. Tiket biasanya per kelompok, satu hari per kelompok. Nah, saya hari ini tiketnya Mbak Sherly dengan temannya. Temannya itu nggak ada yang tiket, jadi dia sendirian. Kalau orang yang nggak mindful gitu ya, dia tuh pasti meledak-ledak. Gimana sih? Semuanya teman-teman itu dimarahin, gitu ya, dimarahin. Apalagi kalau ketemu semua orangnya, gitu ya, itu akan meledak-ledak. Gitu ya. Tapi kalau dia punya kesadaran yang tinggi, maka dia akan paham. Oke, hari ini harusnya tiket dengan perempuan, padahal ini udah, gitu ya. Tapi dia mencoba untuk sadar diri gitu. Oke, sekarang kelas dan saya nggak ada temannya buat seperti ini, rasanya nggak enak banget. Apa ya, sadar gitu, memang rasanya nggak nyaman gitu, sadar. Kemudian pasti langsung akan ada sadar gitu ya sekarang apa yang terjadi. Kemudian dia akan sadar apa yang sedang terjadi sekarang. Kemudian tadi kan sabar, tenang, cari solusi. Gimana ya caranya supaya saya bisa membersihkan ini tetap dengan teman-teman karena dia harus dengan dahulu. Maka dia akan dengan posisi yang dia udah tenang nih, karena dia punya kesadaran, maka dia akan lebih tenang gitu ya. Keluar nyari teman gitu, kamu lihat ini nggak? Nah, jauh lebih enak gitu. Jadi tidak melekat. Dan untuk bisa sampai ke titik ini, ketika kalian ada masalah tenang gitu ya, mencari solusinya, maka latihannya ya itu. Latihan yang sederhana adalah makan dengan mindful. Kalau biasanya makan ada gadget, makan di sini dulu guys. Fokus makan, nikmati apa yang ada. Rasanya apa? Warnanya apa? Wah, minyak warnanya kuning gitu. Wah, ini ayamnya kok merah ya? Kira-kira bumbunya apa ya? Nah, itu seperti itu. Tapi kita mau menerapkan ya, jangan ngomong langsung nanti dikira sama penjualnya orang sakit atau gimana gitu ya. Ngomong dalam ngomong ke diri sendiri gitu ya. Gitu. Jadi kesadaran kita itu tinggi. Jadi ketika ada masalah, kita akan lebih mudah mengurai benang-benang akar dari masalah. Kemudian ini yang pada akhirnya ya digunakan gitu ya. Jadi itu enak banget. Nah dari semuanya enak banget. Jadi ketika ada masalah ya kita lebih tenang. Ya sekarang aku di rumah gitu ya. Anak udah lagi berantakin ya. Capek pulang rumah berantakan. Oke, tenang dulu, tenang, sadar sekarang lagi di rumah. Anak lagi berantakin. Oh gak apa-apa kan anak emang waktunya bermain gitu. Dia sadar gitu ya. Akhirnya aku gak jadi emosi gitu. Itu jadi salah satu manfaat gitu ya. Ketika kita bisa mindfulness, kita bisa melatih kesadaran kita bisa lebih gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah afirmasi positif. Afirmasi positif. Dan kita punya gelombang otak ya, tadi kita punya gelombang otak di mana ketika otak kita dalam alam bawah sadar. Jadi otak kita tuh gini, ada alam sadar itu ketika kalian kayak gini tuh sadar ya, kalian sadar lagi bingung, lagi ngeriin gitu ya. Kemudian ada alam tidak sadar, itu adalah ketika kalian tidur, ya. Dan ada gelombang otak ketika kita itu di alam bawah sadar. Jadi di antara alam sadar dan juga alam bawah sadar tidak sadar, sadar gitu ya. Nah, alam bawah sadar ini adalah waktu yang
saya pengen jadi orang yang selalu positive vibes gitu ya, orang yang selalu semangat dalam belajar, selalu tersenyum bahagia gitu ya. Nah, maka bila afirmasi yang positif terhadap diri kita, caranya gimana kita main di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu bisa muncul ketika kita dalam kondisi tenang. Maka carilah kita itu tenangnya itu saat apa? Kalau secara normal, secara umum gitu ya, ketika kalian tidur itu kan kayak kalian pasti mendengar nih orang-orang yang lagi ngomong misalnya, tapi kalian itu tenang gitu, udah mau lelep gitu, tau nggak? Ingat nggak kalau mau tidur? Kayak mau proses lelep gitu, tapi kalian pasti mendengar gitu. Nah, itu kan bawah sadar. Kalau dalam Islam, cara untuk memunculkan alam bawah sadar kita, ketenangan atau memunculkan ketenangan kita gitu ya, maksud kita dalam Islam bawah sadar adalah dengan repetisi. Makanya kalau dalam Islam kita dianjurkan untuk selalu berzikir. Nah, bagi orang-orang yang memang dia itu kemudian ada ketenangan dalam hidup, maka dia berzikir terus, berzikir terus, maka dia menjadi tenang. Nah, karena ada repetisi, pengulangan, kuncinya itu dari repetisi. Nah, kemudian afirmasi itu juga bisa dilakukan ketika pagi hari dan juga sebelum tidur. Pagi hari kalian kan baru mau masuk dari alam tidak sadar ke sadar. Nah, posisi bangun setelah tidur itu bagus banget untuk afirmasi. Jadi kalau habis bangun tidur, kalian kita afirmasi yang positif. Terus kalau tidur juga. Nah, yang bisa kalian lakukan untuk bisa mengafirmasi yang positif ya, agar lebih masuk gitu ya afirmasinya, kalian bisa dengan tarik nafas, keluarkan. Kalian kita praktekkannya, coba duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Belum. Gagal ya. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan sekitar 3-5 detik. 3 dulu boleh, kalau belum terbiasa 3 dulu ya. 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Keluarkan lewat mulut. Nah, itu adalah olah nafas. Olah nafas jadi kita lebih tenang sehingga ketika kita memberikan afirmasi pada diri kita lebih bisa menangkap. Jadi afirmasi positifnya. Kalau ketika kalian itu mau presentasi di kelas atau ikut lomba atau apa gitu ya, kalian kayak gitu, olah nafas. Kalau udah tenang gitu ya, misalnya sampai 3 atau 5 kali udah tenang, kalian baru berikan afirmasi positif. Hari ini aku bisa. Aku yakin aku udah berusaha keras dan pasti aku bisa. Kalau kamu gitu ya, itu masih yang positif. Hari ini adalah milikku, ya. Ini adalah milikku. Aku akan jadi pribadi yang lebih baik, lebih sehat, lebih semangat. Kemudian, yang terakhir, terapi senyum. Ada nih terapi senyum ya. Terapi senyum itu dilakukan ketika dalam kondisi kita itu di alam bawah sadar. Makanya terapi senyum ini direkomendasikan digunakan ketika mau tidur dan bangun tidur. Jadi kalau mau tidur kita itu senyum. Kita udah olah nafas nih ya. Ini ada hubungannya sama afirmasi positif sama-sama sudah. Cuma ini beda teknik dikit gitu ya. Kita udah olah nafas, keluarkan sampai kita relax, kemudian kita senyum. Nah, saat senyum ini kita itu memberikan afirmasi positif melalui kita ngomong dalam hati. Jadi ketika senyum, kita kan ini mau tidur ya, kita berikan afirmasi positif. Yang pertama, ketika dalam satu hari penuh tadi ada masalah ya, dalam dengan temannya, maka coba memaafkan orang lain dulu. Jadi memaafkan orang lain, ya nggak apa-apa lah, tadi ada masalah ini, aku nggak apa-apa, aku ikhlas memaafkan. Habis itu, terus kalian ucapkan terima kasih kepada diri kita. Jadi itu sambil senyum ya. Terima kasih diri ini udah berusaha sekeras mungkin lebih baik dari hari sebelumnya, berada banyak masalah, tapi saya sangat mengapresiasi pada diri aku sendiri. Sambil senyum, kamu adalah hati. Jadi mengapresiasi diri gue. Terima kasih kamu udah berusaha keras. Dan kalau udah memaafkan orang lain, maafkan diri sendiri juga. Terima kasih pada diri sendiri. Baru kemudian lanjut afirmasi positif.
hari ini memang bukan hari yang luar biasa sekali karena banyak masalah gitu ya. Tapi aku yakin hari esok akan lebih baik dan hari ini akan menjadi pembelajaran yang lebih baik. Gitu, jadi ini dilakukan ketika pas senyum. Kemudian ketika bangun tidur, kalian kasih afirmasi positif bahwa kalian itu siap untuk menghadapi dunia. Jadi kalau bangun tidur biasanya mukanya gimana? Kayak gini. Gimana? Jelek ya mau tidur ya? Iya, jelek bener. Makanya kalau bangun tidur coba senyum. Itu susah banget, dan itu susah banget. Kalau yang terbiasa itu susah banget. Kalian paksa. Oke, nafasnya belum bisa diolah, senyum dulu. Dipaksa, Boy mau tidur senyum. Lama-lama nanti akan lebih luwes lagi. Kemudian ini olah nafas, jadi kalian bisa memberikan afirmasi positif. Senyum biasa. Itu dalam hati bilang, hari ini adalah milikku. Hari ini aku lebih cantik, lebih sehat, semangat. Hari ini aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari yang kemarin. Dan ditambahkan dengan doa-doa yang lainnya. Allah temani aku, ya Allah lindungi aku dari hal-hal yang terjadi. Gitu dan sebagainya. Sebanyak-banyaknya aku merasa. Dan kalau itu sudah rutin dilakukan, ya udah kalian siap menghadapi dunia. Dunia mau sekejam apapun, kalau kalian sudah mengafirmasi yang positif ketika kalau bangun tidur gitu ya, kalian akan lebih enjoy dalam menikmati kehidupan. Jadi ketika ada masalah, kita kan udah dimulai dengan positif nih. Jadi kalau siangnya, sorenya ada masalah, kalian akan lebih tenang. Kayak anak-anak deh, anak-anak itu kalau dia paginya udah nangis, biasanya kan gampang nangis sampai kalau dan ya gitu perumpamannya. Ternyata dengan kalian, kalau paginya kalian diawali dengan burung sedih, apalagi nangis, sampai kalian bakal kayak gitu rasanya. Tapi kalau dari pagi hari kalau tidur kalian udah diawali dengan senyuman, dengan afirmasi positif, itu adalah sebagai bekal kalian untuk bisa menghadapi dunia ini. Jadi ada masalah, kalian akan lebih tenang dalam menghadapi. Kalau ada tekanan, kalian akan lebih mudah gitu ya dalam menghadapi. Gitu. Jadi ini adalah 3 tips. Ini hanya 3 aja gitu ya. Tapi kalau 3 ini udah lakukan, insya Allah kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu ya, teman-teman. Kayaknya gitu aja. Kayaknya udah waktunya kurang sih. Cukup. Oke, cukup ya. Kalau itu, ini terakhir dari ibu barangkali ya. Tidak ada masalah, itulah masalah sesungguhnya ya. The problem is real problem. Kalau kalian mau menjadi orang yang beautiful, maka kalian itu harus bergerak terus menjadi pribadi orang yang lebih baik. Masalah apakah itu akan menguntungkan atau tidak, adalah bagaimana cara kalian memandangnya. Maka masalah itu menjadi konsul tidak tergantung dari kalian sendiri. Bergerak positif, ya, bergerak terus, terbentur. Terima kasih. Your problem, your power. Jadi masalah itu jadikan sebagai power kekuatan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik, kalau semangatnya nih? Ada semangatnya nih? Ada semangat gak? Serius, ini ngantuk. Yang mukanya kelihatan ngantuk, mungkin jago. Mas aja deh. Mas ngantuk ya? Oh biasa. Mungkin pikirannya yang ngantuk ya? Iya, kan online.
Singgi itu Singgi mah korak. Cek sound dulu nggak sih? Menyala lampu gitu kan. Cek sound dulu nggak sih? Cek sound nggak? Cek sound. Berdiri dong. Kita gabung biar semangat. Ya. Coba dong ini apa sih namanya? Apa? Tangannya majuin begini, pegel kan pastinya, biar darahnya itu mengalir, ya nggak? Gini, biar negatif thinking. Udah enak belum? Saja dulu. Pokoknya nanti ada yang mimpin. Ini satu kelas kan? Siapa ketua kelasnya? Cewek. Waduh. Parah kalian. Berarti ketua kelasnya cewek nih. Yang milih balik ke Oh, masih ingat kan jargonnya ya? masih inget gak? Masih inget gak? Apa? Kalau misalkan saya cik gak usah pakai sound lah ya, suara saya udah bulat kan ya? Iya dong. Kalau misalkan saya bilang sharing asik psikologi, buat mental, buat jiwa, buat hati. Sharing asik psikologi, buat mental, buat jiwa, buat hati. Sharing asik psikologi, buat mental, buat jiwa, buat hati. Itu kelasnya. Ayo dong, dipimpin, jangan mengalah, ya nggak? Coba Mbak, dipimpin jargonnya yang tadi, diulangi. Sharing asik psikologi, Buat mental, buat jiwa, buat hati. Cik, jadi bocil kan? Cik. Oke, acara selanjutnya di sesi tanya jawab nih. Ini biasanya tuh kalau buat saya pribadi ya, tuh tanya jawab itu penting. Saya punya guru itu Kiai Rahman itu pernah bilang cara mencegah kebodohan itu bertanya. Jadi kalau nggak tahu tak, lalu bertanya sesat tidak. Ini Bu ya. Ini tadi yang Ibu jelasin Itu saya kayaknya terbuka maksudnya tuh. saya kadang kalau semisal hidup satu hari pasti ada masalah, pasti nggak mungkin nggak ada masalah. Ini saya jadi agak lega gitu loh Bu, setelah Ibu tadi jelasin gitu. Saya walaupun jangan ketawa dong, saya jadi grogi dong. Jangan ketawa dong. Ya, Begitu Bu, agak ternyata panitia tolong itu jangan lupa. tidak terlihat ya Bu. di alam bawah sadar. Jangan panik ya. Nanti kalian
bertanya. Oke? Saya mau ini tuh mau nanya. Biar itu kita review aja. Biar kata Gamsi juga tegang sebenarnya. Kan kalau setiap manusia itu mesti ya Bu ya punya rasa stres, punya rasa emosi gitu. Saya kadang kalau semisal ada masalah gitu ya, itu sakit kepalanya mana? Ada yang bisa jawab? Itu entah stres atau apa gitu loh. Maksudnya cara menghadapinya gitu loh. Saya berulang-ulang kali kan gini ya Bu. Kalau misalnya kita tuh nggak boleh yang namanya masuk lubang yang sama. Ketika saya mendapatkan problem, kemudian saya mengatasinya itu berbeda dengan cara saya awal. Contohnya semisal saya kalau punya masalah terus stres, saya bawa healing. Cuman sama aja Bu. Sakit kepala itu terus hari besok ada masalah semisal kuliah karena ibunya juga pernah di akademis dan sekarang di akademis juga kan ya paham ya Bu ya atau beda gitu kan. Mungkin kalau dari diri saya yang permasalahan kuliah terus saya hadapi dengan cara yang berbeda tapi sama aja itu kenapa? Jadi memang ada orang yang dia itu kalau stres itu healing, kalau stres itu jalan-jalan. Tapi ternyata habis jalan-jalan kok stres lagi. Ada sebenarnya yang harus diubah dari apa sudut pandang pemikiran. Karena stres itu sebenarnya diawali apa? Dari pikiran gitu ya. Makanya mindset ini menjadi penting. Mindset kita itu seperti apa? Kalau kita pemikirannya, kita stres, kita menyukai gitu ya. Harus healing. Setelah healing stres lagi, maka diganti gantinya itu gimana? Ketika stres, maka selesaikan dulu. Kalau misalnya ada masalah dengan orang lain, maka hadapi. Biasanya kalau mahasiswa itu masalahnya di dirinya sendiri gitu ya. Deadline, manajemennya campur aduk gitu ya, nggak karuan gitu ya. Maka dia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Berdamai dulu. Selesaikan dengan dirinya dulu sebelum ke diri. Jadi healing itu jadikan sebagai apa? Sebagai reward, sebagai hadiah. Kalau saya udah bisa menyelesaikan ini, saya mau healing. Gitu. Bukan kemudian saya punya masalah, saya healing dulu. Enggak gitu konsepnya. Kalian sampai sendiri. Main itu kan juga butuh energi, ya kan? Kalian udah lelah pikirannya, tambah main. Oke lah main, makanya yang kalian lihat gitu ya, lihat pemandangan jadi fresh. Tapi kan butuh energi, capek juga pada akhirnya malah tambah capek gitu. Nah makanya ketika ada stres gitu ya, maka selesaikan dulu. Kalau masalahnya dengan diri sendiri, maka berdamailah dulu. Contoh, ketika ada banyak deadline, banyak tugas ya, belum lagi organisasi, belum lagi ada lomba-lomba, katanya kayak ini seperti lomba gitu ya, maka selesaikan dulu. Artinya ini, kalian menyelesaikannya itu dengan berdamai, artinya kalian juga menyusun strateginya gimana. Itu banyak deadline, aduh pusing banget saya bingung gimana cara jalaninnya satu-satu gitu ya. Maka kalian harus mikir strateginya. Oke, saya akan buat jadwal, saya akan buat prioritas. Itu bagian dari strategi. Ketika kalian sudah menyusun skala prioritas, oke, ngerjain ini dulu, pilih misalnya tugas ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini, baru ini. Lanjut, itu belum selesai. Lanjut, bikin deadline. Ini dikerjakan hari ini dikerjakan hari ini, dikumpulkan hari ini. Itu kalau udah terkonsep, itu adalah strategi gitu ya. Kalau kayak gitu, kalau itu udah terjadi ya, maka kita akan lebih tenang. Oke, karena dia punya banyak tugas, tapi dia udah punya gambaran gitu. Oke, saya kerjainnya tuh sistematis, ini dulu, ini dulu, ini. Mikirnya itu satu-satu. Jadi kita juga men-setting pemikiran kita bahwa ketika kita itu memiliki banyak tugas, maka prinsipnya adalah
buatlah strategi. Kalau udah dibuat strategi, ibu rasa itu akan lebih plong. Jadi kalau misalnya buat strategi itu nggak mudah loh, adik-adik. Buat strategi itu nggak mudah. Buat strategi itu bikin kalian tuh lebih pikir. Habis ini apa dulu ya, habis ini apa dulu ya, kan? Nyari-nyari catatan gitu ya. Oh, pelajaran ini deadline-nya ini, pelajaran ini deadline-nya ini. Jadi kalian tuh bergerak gitu, mikir gitu. Nggak mudah bikin strategi, tapi kalau kalian udah bikin, kalian akan lebih apa? Lebih tenang. Nah, kalau udah selesai bikin, karena bikin strategi itu nggak mudah, maka kasih reward lah kepada diri sendiri, karena itu bagian dari self love gitu ya, menghargai pekerjaan apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Makanya abis ini ya udah, kalau aku udah menyusun strategi, aku mau jalan-jalan. Hal yang sederhana aja deh. Kalian suka makanan apa sih? Aku mau beli es krim, aku mau beli bakso. Kan sederhana, tapi itu adalah bagian dari self love. Ketika apa? Ketika kita meyakini. Jadi kalau yang barangkali menurut kalian beli ini beli itu belum kalian maknai, maka mulai dari sekarang dimaknai lah, karena itu akan menjadikan kita itu lebih menghargai diri kita. Jadi lebih terasa gitu bagaimana kalian itu menghargai diri kalian. Jadi ketika kalian udah healing strategi akan lebih seger gitu ya, lebih fresh gitu, karena kalian udah melakukan sesuatu yang kalian ada sesuatu yang kalian dapatkan, ditambah healing maka lebih fresh gitu. Jadi kalau stres itu jangan langsung healing gitu ya, tapi selesai berdamai dulu dengan diri sendiri gitu ya, selesai dengan diri kalian sendiri. Atau buatlah sesuatu dulu ya, misalnya ada banyak tugas, oke, saya mau healing, saya mau naik gunung, tapi syaratnya saya harus ngerjain minimal 1. Oke, maka ketika naik gunung udah ngerjain walaupun 1, udah lebih plong gitu loh. Jadi kalau stres jangan langsung healing aja semuanya, tapi kalau stres itu bikin strategi atau kerjakan yang bisa kalian kerjakan. Jangan pilih yang susah-susah dulu, pilih yang paling mudah dulu. Tugas apa yang paling mudah, yang deadline-nya juga barangkali berdekatan, itu kerjain dulu. Kalau udah baru kalian kasih reward. Reward itu kalian berjalan-jalan, tapi kalian itu bisa dengan apapun, nonton film, drakor, dan suka drakor, atau nonton konser, atau beli makan, suka anak, makan sekarang gitu ya. Jadi itu bagian dari self love ya, karena mereka gitu kira-kira saya jawab nggak? Cukup ya. Karena memang nggak mudah jadi mahasiswa, apalagi mahasiswa yang aktif gitu ya, mahasiswa yang punya kegiatan organisasi, yang barangkali organisasinya nggak cuma 1 ya, tapi banyak gitu ya. Kemudian kalau misalnya mahasiswa itu juga punya aktivitas lain, ikut event, lomba-lomba, ini buat gambaran kalian ya. Jadi siapkan gitu ya dari sekarang mentalnya gitu. Jadi selain tugas-tugas dari kuliah, tadi kalau menurut ibu tugas-tugas dari dosen itu masih ringan. Kalau kuliahnya itu cuma kuliah aja, kuliah. Tapi yang bikin challenging gitu ya, yang paling bikin kita pertama adalah ketika mahasiswa itu nyambi organisasi, nyambi mondok, nyambi pondok jadi pengurus, belum lagi dia misalnya ikut lomba-lomba, ikut event-event, latihan, seminar dan lain sebagainya. Bahkan ada yang nyambi kerjanya itu tantangannya. Maka bagaimana manajemen waktu itu harus dikemas dengan baik. Jadi kalian harus bisa memiliki manajemen waktu yang bagus, sehingga apa yang seharusnya dilakukan itu bisa dilakukan dengan sesuai harapan. Jadi akan meminimalisir terjadinya sebuah masalah atau tekanan yang pada akhirnya menjadikan kita stres. Cukup memuaskan sih ya. Soalnya serius Bu, kayak gitu terus ya. Paham kan ya teman-teman ya? Jadi kalau healingnya ada syaratnya ya. Kerjain apa dulu? Kami bikin strategi dulu. Healing itu reward ya Bu. Reward, healing itu adalah reward. Solusi. Yes, bukan pelarian. Bukan pelarian. Bukan pelarian, tapi itu adalah sebuah reward. Dan kita harus yakin bahwa ketika kita sudah memberikan reward itu, maka kita akan lebih happy, lebih senang, dan lebih semangat tentunya dalam belajar. Itu harus diniatin, makanya niat itu menjadi penting. Makanya tadi disampaikan di awal. Karena memang seperti itu. Bahkan ketika kita ngasih diri buat diri kita sendiri pun itu harus diniatin. Saya
Cek. Nah, dari teman-teman kelas berapa? 11 13 F. Yang mau bertanya, yang ada keganjelan di hatinya, ditanya. Oke, mantap nih Wan. Saya suka memang kalau ada yang nanya ini menjadi orang sasat ya. Yang nanti mau nanya sebutin nama, terus rumah aja udah. Yang masih juga jadi Teman-teman yang lain itu enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Fatiranda dari kelas 11. Maaf sebelumnya kalau pertanyaannya agak melenceng dari tema. Ikhlas itu kan amalan hati. Pertanyaan saya, bagaimana cara ikhlas menerima masalah supaya tidak stres ataupun emosi? Karena tadi hanya menyampaikan tentang macam-macam masalah, ciri-ciri masalah sama tips mengelola masalah. Terima kasih. Oke. Mau langsung dijawab Bu atau kumpulin 2 pertanyaan lagi? langsung dijawab. Langsung Ini dijawab. menarik sekali. Menantang ya Bu ya? Ini adalah masalah. Iya, jadi ini tuh masalah yang bisa aja terjadi nggak hanya pada anak-anak muda, remaja gitu ya, tapi bisa jadi terjadi pada orang dewasa bahkan lansia. Karena ini berhubungan, ikhlas itu berhubungan dengan penerimaan diri. Kalau dalam Islam ini ada hubungannya dengan rukun iman yang keenam apa? Iman kepada Allah. Ini nyambung, ikhlas itu bisa dihubungkan dengan teori psikologi namanya self-acceptance. Self-acceptance itu adalah penerimaan diri. Kedengeran ya? Penerimaan diri. Dan kalau dihubungkan dengan Islam, ya karena ini iman gitu ya. Ya. Oh, iman di Islam ya, bisa dihubungkan dengan rukun iman yang keenam. Ini sangat tricky gitu ya. Ketika kita menghadapi masalah, kemudian kita itu harus ikhlas ya, mau nggak mau ikhlas. Karena kalau kita nggak ikhlas, maka kita akan terus menggundul dalam hati gitu ya. Yang pada akhirnya ya kita nggak plong gitu ya dengan apa yang sudah terjadi, yang pada akhirnya ada tekanan, stres dan sebagainya. Nah, kemudian apa ya kemudian yang menjadi tips kita supaya kita benar-benar ikhlas lahir batin gitu ya. Yang pertama, kita itu perlu yakin ya. Di pikiran kita itu harus perseptif bahwa kita itu harus yakin bahwa yang pertama apa yang sudah terjadi. Jadi berarti di masa lalu ya, apa yang sudah terjadi itu adalah kehendak. Yang pertama. Nah, jadi keyakinan itu, dari keyakinan itu ya, berarti kita sebagai manusia tidak boleh kemudian merasa atau berpikir harusnya kemarin aku nggak begitu, harusnya kamu kemarin nggak begitu, harusnya seandainya saja tidak terjadi seperti ini maka tidak akan terjadi seperti ini. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu itu adalah kehendaknya, itu adalah pilihannya, maka harusnya kita tidak ada pikiran seperti itu. Itu adalah benar menerima diri, menerima apa yang telah terjadi karena Allah. Karena segala sesuatu itu tidak akan terjadi kalau tidak dikehendakinya. Biasanya nih orang-orang yang belum ikhlas pasti akan muncul rasa menyesal ya, harusnya ini seandainya tidak seperti itu maka tidak terjadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian masih ada gejala-gejala pemikiran seperti itu, maka perlu mengevaluasi diri. Jangan-jangan rukun iman yang keenam ini belum terserap gitu loh di dalam diri kita gitu ya.
artinya kalian belum menerima takdir gitu. Gitu artinya kasarannya begitu ya. Kasarannya begitu. Berarti kalian belum menerima takdir, padahal apa yang sudah terjadi itu berdasarkan kehendaknya. Karena Allah menghendaki itu. Gak mungkin kalau Allah gak berkehendak terus kemudian terjadi. Emang ada siapa gitu ya? Kita tuh hanya hamba gitu ya. Yang ketika kita melakukan sesuatu ya berdasarkan kehendaknya. Kita itu hanya bisa mengharap, merencanakan. Masalah hasilnya itu adalah urusan Allah gitu. Jadi ini tricky sekali gitu. Meskipun kita sudah paham nih, tapi pada kenyataannya untuk meyakinkan itu pada diri kita sendiri itu butuh effort yang luar biasa. Dan itu nggak bisa keyakinan itu muncul hanya langsung, misalnya langsung mendengarkan ibu terus langsung yakin gitu, enggak. Itu butuh proses untuk bisa memahami itu. Karena butuh effort yang tinggi untuk bisa menerima gitu. Menerima diri, menerima apa yang sudah menjadi takdir yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu rasa acceptance, penerimaan diri. Bagaimana kita menerima diri kita sendiri sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita punya masa lalu seperti ini. Kita kemarin punya masalah seperti ini. Ini adalah bagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita belum menerima, maka kita berarti belum ikhlas. Berarti secara psikologi self acceptance kita belum baik. Makanya kalau mau menjadi orang yang self acceptance itu salah satunya kan harus memiliki self acceptance yang baik, gitu ya, terima diri yang baik. Maka harus menjadi orang yang ikhlas gitu. Apa yang sudah terjadi, masalah apa yang sudah terjadi kemarin ya sudah. Itu jadikan pembelajaran. Bisa dipahami? Jadi jangan kalau ngomong ikhlas itu gak cuma ngomongin tentang agama, gitu ya. Tapi dalam sisi psikologi juga bisa ada bisa. Nanti baca lagi. Tepuk tangan semuanya dulu. Satu pertanyaan lagi. Oke. Yang duluan ya. Mau pakai mic aja ya? Pakai mic lah. Mbak Asma itu kenapa katanya seperti itu? Karena saya kan ikut organisasi dan di Pondok juga kebetulan jadi pengurus dan menghadapi anak-anak itu. Bisa lagi. Punya anggota di bawah yang harus diarahkan. Nah, jadi ini pertanyaan menarik juga buat kalian para pemimpin masa depan. Yang sudah kalian mulai sejak dini gitu ya. Itu belajar memimpin. Ya, dengan Mbak Syamil Ikhwan sebagai Olivia. Oke, dia kan juga seorang pemimpin ya, sebagai ketua kelas gitu ya. Oh mana ini? Mbak Zahra itu ya, Mbak Zahra juga seorang pemimpin. Bagaimana kita itu bisa mengarahkan? Kuncinya adalah kalau menurut ibu ya, satu, kita harus bisa masuk ke dunianya. Bagaimana kita bisa masuk ke dunianya? Maka kita harus memahami. Karena setiap individu itu adalah unik. Dia itu punya sejarahnya masing-masing. Terlepas dari itu, setiap generasi per generasi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dari generasi milenial, generasi Z gitu ya, X gitu ya. Dia itu kan punya karakteristik masing-masing. Maka pelajari karakteristik dari generasi itu. Generasi yang sedang dipimpin itu masuk generasi mana? Yang ternyata itu seperti ini. Tapi lebih jauh dari itu perlu menyelami, apalagi di pondok ya. Kalau di pondok kan biasanya sedikit ada kesamaan dari latar belakang gitu ya. Latar belakang. Nah, itu dipelajari, dipahami gitu. Jadi kalau kita mau mengarahkan orang, ya kita masuk dulu ke dunianya. Kita memahami mereka kondisinya seperti apa gitu ya, sehingga apa? Jadi kita sudah bisa masuk ya, tapi kita itu akan lebih tinggi. Ketika kita sudah masuk
insya Allah akan menjadi oleh tadi akan diterima oleh dan satu apa yang perlu kita ingat, niat kita mengarahkan dia, niatnya buat apa? Untuk kebaikan. Apakah karena saya senior? Apakah karena saya pengurus? Jauh dari itu, ya harus jauh dari itu, harus lebih dari itu. Karena apa? Kita perlu melihatnya yang lebih luas, biar hati kita juga ketika kita ngomongin, ya kita kan ngomong itu kan berdakwah juga ya, ngomong tapi misalnya tidak sesuai ekspektasi kita nggak begitu kecewa. Jadi perlu meniatkan luas yang lebih luas lagi, misalnya dengan sertifikat, ya, kemudian mengurangi yang mengurungkan kecil. Mungkin cukup ya pertanyaannya, karena melihat kondisi dan waktu yang tidak memungkinkan, semakin hari semakin cepat mulai detikan jam itu berlalu kan. Terima kasih banyak buat Bu Rina. Apa yang saya tangkap dari semuanya itu ya sebenarnya dengan satu kalimat saja mewakili semuanya. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir loh, ini masalah kita misalkan ini masalah tuh nggak bisa aku hadapi, itu kan hanya pikiran kalian saja yang menghadapi. Kalau apa yang saya tangkap loh. Jadi balik lagi sih sebenarnya bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana niat kita untuk depannya. Seperti itu. Terima kasih Bu Linda telah memberikan ilmunya. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga di lain waktu barangkali kalau Tuhan mengizinkan kita bisa bertemu kembali ya. Mungkin saya tutup ya Bu. Sebelum kalam yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya di mana? Cuman satu Materi. ruang kelasnya bisa Tinggi dong. Tunggu tangan Bu, habis nyelap. Ini nambah nggak sih? terus bikin video yang buat kenang-kenangan lah. Di depan juga nggak apa-apa. Saya tuh yang dipajang di situ. Amin. Yuk foto dulu gimana? Di situ itu juga nggak apa-apa. Ayo. Yang kayak berdiri ya coba. Gimana? Wes. Menghargai kaum hawa. Oke, Ramona gue. Ramona lagi. Minta tolong. Amin. X.